Kontrak Mohamed Salah di Liverpool akan berakhir di musim depan. Gak ingin melepas bomber terbaiknya, The Reds pun masih berusaha untuk memperpanjang kontrak Salah. Akan tetapi perundingan kedua pihak berjalan alot dan gak kunjung mencapai kata sepakat. Kabarnya sang pelatih Jurgen Klopp sudah pasrah untuk melepas Salah. Di sisi lain, agen Salah yakni Rami Abbas mengunggah pesan misterius ke media sosialnya. Pesan tersebut seakan menyampaikan kalau Rami nggak suka dengan Jurgen Klopp. Manchester City dilaporkan sudah mencapai kesepakatan untuk merekrut Erling Haaland di musim panas nanti. Sebelumnya banyak klub Eropa yang sudah menunggu untuk mendapatkan jasa Haaland. Mereka adalah PSG, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, sampai Manchester United. Akan tetapi kabarnya Haaland bakal memilih Manchester City sebagai klub barunya. Manchester City sendiri merupakan mantan klub ayah Haaland yakni Alf Ing Haaland. Marcus Rashford punya peran krusial di lini serang Manchester United. Akan tetapi dalam beberapa waktu terakhir, Rashford lebih sering dicadangkan oleh Ralf Rangnick. Marcus Rashford kabarnya ingin cabut dari Manchester United di musim panas nanti. Ralf Rangnick juga mempersilahkan Rashford untuk pergi. Akan tetapi Rangnick membantah kalau dia mengatakan kalimat jahat tersebut. Selain itu, Rangnick percaya kalau Rashford akan bertahan di Old Trafford. Kontrak Paulo Dybala bersama Juventus akan berakhir di penghujung musim ini. Akan tetapi belum ada kesepakatan mengenai kontrak baru sang bomber. Dybala kini yakin kalau Juventus sudah nggak membutuhkannya lagi. Hasilnya Dybala akan segera berstatus bebas kontrak dan siap bergabung dengan klub lain. Kabarnya sejumlah klub Eropa mulai bersiap untuk memboyong Dybala, termasuk raksasa Italia lainnya yakni Inter Milan. Mathis De Ligt punya peran krusial dan kini jadi andalan di lini pertahanan Juventus. De Ligt juga semakin dominan setelah Giorgio Chiellini kerap mengalami cedera. Kabarnya Barcelona berniat untuk mendatangkan De Ligt sebagai pengganti dari Ronald Araujo. Alasannya Araujo enggan memperpanjang kontrak dan akan hengkang di musim panas nanti. Akan tetapi langkah Barcelona untuk merekrut De Ligt terbilang cukup sulit. Alasannya Juventus hanya mau melepas De Ligt seharga 80 juta euro. Juventus kabarnya akan melakukan perombakan tim di musim panas nanti. Sang pelatih Massimiliano Allegri akan mendepak sejumlah pemain yang kurang berkontribusi. Selain bakal mendepak sejumlah pemain, Juventus juga berniat untuk merekrut Christian Pulisic. Rencananya Pulisic akan disiapkan sebagai pengganti dari Paulo Dybala. Untuk mewujudkan keinginannya, Juventus mencoba memanfaatkan situasi buruk yang sedang menimpa Chelsea. Dalam beberapa bulan terakhir, masa depan Antonio Rudiger jadi pertanyaan besar. Alasannya, Rudiger enggan memperpanjang kontraknya yang berakhir di musim panas 2022 mendatang. Chelsea juga mendapatkan sanksi dari pemerintah Inggris dan gak bisa memperpanjang kontrak pemainnya sendiri. Hasilnya, Rudiger hampir dipastikan akan segera pergi. Kabarnya Juventus ikut bergabung dalam perburuan Rudiger. Akan tetapi langkah ini bakal sulit mengingat Rudiger juga diincar oleh raksasa La Liga Real Madrid. Chelsea mengalami situasi sulit termasuk nggak bisa melakukan aktivitas transfer pemain. Hal ini merupakan buntut dari kedekatan Roman Abramovich dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembekuan Chelsea ini membuat sang pelatih Thomas Tuchel dirumorkan bakal hengkang. Selain itu, Manchester United juga tertarik untuk bekerja sama dengan Thomas Tuchel. Akan tetapi Tuchel nggak tertarik dan mengaku masih senang berada di Chelsea. Di musim ini Liverpool banyak berurusan dengan FC Porto. Setelah tergabung dalam grup Liga Champions yang sama, Liverpool juga baru merekrut pemain Porto yakni Luis Diaz. Kini kabarnya Liverpool kembali berniat untuk membajak salah satu pemain FC Porto. Akan tetapi belum diketahui secara pasti siapa pemain yang diincar tersebut. Sebagai informasi, Liverpool juga mengirimkan pemandu bakat untuk terus berjaga di markas FC Porto. Jonathan David tampil gacor di lini serang Los Lille. Di Ligue 1 musim ini, Jonathan David sudah mencetak 13 gol. Torehan ini menggabungkannya ke dalam jajaran top skor Ligue 1 Prancis. Walaupun begitu, kabarnya Jonathan David akan hengkang dan kini berpeluang untuk bergabung dengan Liverpool. Manajemen Liverpool bahkan sudah menghubungi pihak dari Jonathan David. Akan tetapi Liverpool harus berusaha lebih ekstra. Alasannya Jonathan David juga diminati oleh Arsenal.
Liverpool saat ini sedang gencar berburu winger baru. Alasannya karena skuad The Reds berpotensi ditinggal oleh Mohamed Salah dan Sadio Mane di musim panas nanti. Kabarnya klub asuhan Jurgen Klopp ini membidik winger muda Villarreal yakni Jeremy Pino. Walaupun begitu, Liverpool diprediksi bakal kesulitan memboyong Pino ke Anfield. Alasannya Liverpool harus bersaing dengan Arsenal yang juga tertarik untuk merekrutnya. Barcelona berencana mendatangkan penyerang baru di musim depan. Media Sport mengabarkan kalau Blaugrana membidik winger AC Milan yakni Rafael Leao. Leao diyakini akan menjadi pemain alternatif di lini penyerangan Blaugrana, sebab sejumlah penyerang mereka dirumorkan bakal hengkang di musim panas mendatang. Apalagi peluang Barcelona untuk mendatangkan Leao juga terbuka lebar. Alasannya Rafael Leao punya bandrol harga yang cukup murah yakni 40 juta euro saja. Masa depan Romelu Lukaku di Chelsea masih menjadi tanda tanya besar. Lukaku sering dirumorkan hengkang dari Stamford Bridge karena gagal tampil mengesankan. Setelah merapat pada awal musim lalu, Lukaku justru tampil tumpul dan kerap jadi cadangan. Oleh sebab itu, skuad Los Rojiblancos mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Akan tetapi Atletico Madrid disebut akan kesulitan memboyong Lukaku ke kota Madrid. Alasannya bomber asal Belgia ini masih terikat kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2026. Setelah kekalahan atas Real Madrid, PSG disebut akan melepas sejumlah pemain mereka di musim depan. Salah satunya adalah kiper yang melakukan blunder, Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia ini disebut akan hengkang dari PSG di musim panas mendatang. Kabarnya mantan kiper AC Milan ini akan kembali merumput ke Serie A. Banyak media yang menyebut kalau Donnarumma akan bergabung dengan Juventus. Real Madrid disebut sudah sepakat untuk mendatangkan Kylian Mbappe di musim depan. Marca mengklaim kalau striker PSG ini akan menekan kontrak hari Jumat depan. Kabarnya Mbappe akan menerima bayaran sekitar 60-80 juta euro. Selain itu, mantan bomber dari AS Monaco ini juga akan mendapatkan gaji 25 juta euro per musimnya. Sebagai informasi, Real Madrid sebenarnya sudah mengincar Mbappe sejak musim lalu. Akan tetapi saat itu PSG enggan melepas bombernya karena masih dibutuhkan. Setelah mendapatkan sanksi dari pemerintah Inggris, Chelsea dipastikan bakal kehilangan sejumlah sponsor mereka, termasuk pabrikan mobil asal Korea Selatan yakni Hyundai. Hyundai sendiri sebenarnya punya kontrak bersama skuad The Blues sekitar 10 juta pound sterling per musimnya. Oleh sebab itu logo Hyundai nggak akan terpampang lagi pada jersey The Blues. Sebelum Hyundai, perusahaan telekomunikasi Tri juga melakukan hal yang serupa. Hal ini diambil karena pemerintah Inggris memberikan sanksi kepada presiden mereka Roman Abramovich. Pada pekan ke-29 Premier League, Manchester United menjamu lawannya yakni Tottenham Hotspur. Bertanding di Old Trafford, laga ini sukses dimenangkan Setan Merah dengan skor 3-2. Pada laga ini, Cristiano Ronaldo jadi aktor kemenangan The Red Devils dengan mencetak hat-trick. Sementara 2 gol Tottenham Hotspur dicetak oleh Harry Kane, lalu gol bunuh diri dari Harry Maguire. Kemenangan ini membuat Setan Merah menyalip Arsenal di posisi 4 klasemen dengan koleksi 50 poin. Meskipun Arsenal masih punya sejumlah laga tabungan. Harry Maguire selalu menjadi momok menakutkan bagi pertahanan Manchester United. Alasannya karena bek asal Inggris ini kerap melakukan blunder yang berujung dengan kebobolan. Terbaru di laga menghadapi Tottenham Hotspur, Maguire mencetak gol bunuh diri di menit ke-71. Saat itu Maguire gagal mengantisipasi umpan yang dikirimkan oleh Sergio Reguilon. Setelah mencetak gol bunuh diri, Maguire terlihat ditertawakan oleh pemain Lily White yakni Christian Romero. Beruntung kali ini gol bunuh dirinya nggak membuat Setan Merah kalah. Berantem lo sama gue, mendingan sini lo. Cristiano Ronaldo jadi aktor kemenangan Manchester United dengan mencetak hat-trick pada laga menghadapi Tottenham Hotspur. Tambahan 3 gol ini membuat Ronaldo mencatatkan rekor luar biasa. Dilansir dari media Fox, Ronaldo menjadi pemain dengan catatan gol yang terbanyak saat ini. Ronaldo mencetak 807 gol mengungguli legenda Austria Josef Bin Kahn yang mencetak 805 gol.
Brentford berhasil meraih poin penuh pada pekan ke-29 Premier League. Bermain di hadapan para pendukungnya, skuad The Beast berhasil unggul dengan skor 2-0. Dua gol Brentford dicetak oleh brace dari Ivan Toney di menit ke-85 dan 94. Terlepas dari hasil tersebut, Christian Eriksen tampil apik dengan menyumbangkan 1 assist. Assist tersebut menjadi assist pertama Eriksen sejak kembali merumput ke Premier League. Kemenangan ini juga membuat Brentford tetap berada di posisi ke-15 klasemen dengan koleksi 30 poin. Liverpool berhasil mencuri poin di markas Brighton pada pekan ke-29 Premier League. Pada laga ini, skuad The Reds mampu menang dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Liverpool dicetak oleh Luis Diaz pada menit ke-19 dan penalti dari Mohamed Salah di menit ke-61. Sampai peluit dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Kemenangan ini membuat Liverpool cuma selisih 3 poin dari Manchester City yang berada di puncak klasemen. Inilah klasemen sementara Premier League sampai pekan ke-29. Juventus berhasil meraih 3 poin di pekan ke-29 Serie A. Bertanding di Stadion Luigi Ferraris, skuad Nyonya Tua unggul atas Sampdoria dengan skor 1-3. Bianconeri sendiri sudah unggul pada menit ke-23 setelah Maya Yoshida mencetak gol bunuh diri. 11 menit berselang, Alvaro Morata berhasil menggandakan skor lewat gol penalti. Di babak kedua, Morata mencetak gol keduanya di menit ke-88 pertandingan. Kemenangan ini membuat Juventus menjauh dari Atalanta di posisi keempat klasemen dengan koleksi 56 poin. AC Milan berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-29 Serie A. Bertanding di San Siro, Olivier Giroud dan kawan-kawan menekuk Empoli dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol Rossoneri dicetak oleh Pierre Kalulu pada menit ke-19. AC Milan sendiri gagal mencetak gol tambahan sampai peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membuat Rossoneri kian kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 63 poin. Mereka unggul 5 poin dari rival mereka yakni Inter Milan. Inilah klasemen sementara Serie A sampai pekan ke-29. Villarreal menjamu Celta Vigo di pekan ke-28 La Liga. Bermain di hadapan para pendukungnya, skuad The Yellow berhasil unggul tipis dengan skor 1-0. Satu-satunya gol Villarreal dicetak oleh Daniel Parejo di menit ke-64 pertandingan. Sampai peluit panjang dibunyikan, nggak ada satupun tambahan gol yang tercipta. Kemenangan ini jadi modal bagus Villarreal menjelang babak 16 besar menghadapi Juventus. Sementara itu, kemenangan ini juga membuat Villarreal menyalip Real Sociedad di posisi 5 klasemen. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-28.